warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juara! Baik lagi sama saya, Raden Aina Nabila, guru pembelajaran biologi. Nah, kita akan membahas pembelajaran tentang yang kemarin, lanjutannya. Tentang apa sih? Masih tentang jaringan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, sekarang ini kita akan membahas tentang jaringan penunjang atau jaringan penyokong. Apa sih? Nah, dia itu menunjang apa ya kira-kira? Nah, jadi jaringan penunjang atau jaringan penyokong ini dia itu jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong bagian dari jaringan yang lainnya. Jadi dia itu sering disebut juga dengan jaringan penyokong atau penyambung. Letak-letak selnya itu biasanya dia itu tidak berimpitan rapat, jadi masih ada sela-selanya, ada rongga-rongganya gitu diantaranya itu. Tapi dia itu tersebar. Terus udah gitu penyusun jaringan ikat ini adalah sel yang tersusun atas beberapa matriks ekstraseluler dan tersusunnya itu secara menyebar. Jaringan ikat itu ada beberapa macam. Jadi ada jaringan ikat yang longgar, ada juga jaringan adiposa, ada jaringan ikat berserat, ada tulang rawan, tulang sejati, dan jaringan darah. Jaringan penunjang atau penyokong ini tuh dia itu tersusun atas sel-sel yang longgar, terdiri atas serabut sebagai substansi dasar sel-sel dan beberapa cairan ekstraseluler lainnya. Nah, jaringan penunjang atau penyokongnya itu dia itu tersusun atas komponen-komponen jaringan ikat. Nah, apa aja? Yang pertama itu ada yang namanya fibroblast. Jadi dia itu berfungsi untuk mensekresikan atau mengeluarkan protein, khususnya itu fibroblast yang berbentuknya serat-serat. Nah, yang kedua itu ada yang namanya makrofag. Dia itu berbentuk tidak teratur. Terus khususnya itu terdapat di dekat pembuluh darah kita. Makrofag itu dapat bergerak menuju tempat terjadinya peradangan. Jadi kalau misalnya ada peradangan nih di tubuh kita, nah dia itu akan bergerak mendekat ke sana gitu. Terus ada juga sel tiang. Dia itu berfungsi untuk menghasilkan substansi heparin dan histamin. Jadi kalau heparin itu fungsinya itu untuk mencegah pembekuan darah, sedangkan histamin itu fungsinya untuk meningkatkan permeabilitas kapiler darah kita. Nah, yang selanjutnya itu ada sel lemak. Dia itu biasanya terspesialisasi khusus untuk menyimpan lemak. Nah, jadi kandungan lemak kita itu adanya di mana? Nah, disimpannya itu ada di sel lemak. Terus yang terakhir itu ada sel darah putih. Sel darah putih fungsinya buat apa? Untuk melawan patogen atau zat asing. Nah, terus fungsinya itu dari jaringan penunjang atau jaringan penyokong itu yang pertama itu dia itu memperkuat dan mendukung artikulasi antar tulang. Yang keduanya itu sebagai transportasi nutrisi dan produk sampingan metabolisme antara aliran darah dan jaringan yang menerapkan sistem-sistem dalam tubuh kita. Terus yang selanjutnya, yang ketiga itu melekatkan konstruksi antar jaringan. Yang selanjutnya membungkus organ, menghasilkan energi, menghasilkan sistem imun, terus mengisi rongga-rongga antar organ, melindungi tubuh dari serangan bakteri, terus dia itu menghindari kehilangan panas, memberi bentuk pada tubuh juga, biasanya itu tulang kita, memproduksi darah. Biasanya darah ini dibentuknya dari jaringan darah atau hemopoietik. Nah, ciri-cirinya itu apa sih? Ciri-ciri dari jaringan penunjang atau jaringan penyokong ini yang pertama, dia itu letak sel-selnya itu tidak berhimpitan. Jadi masih ada rongga, masih ada celah di antaranya itu. Terus biasanya itu hanya pada ujung protoplasmanya dia itu berhubungannya. Terus dia itu memiliki komponen intraseluler atau matriks. Terus dia juga bentuk selnya itu nggak teratur. Sitoplasmanya bergranula atau berbulat-bulat gitu. Dari inti selnya itu menggelembung.
Nah, jenis-jenisnya itu yang pertama ada jaringan pengikat. Jaringan ini tuh berdasarkan struktur dan fungsinya dikelompokin menjadi ada 3. Yang pertama itu jaringan pengikat yang longgar. Sesuai gambar, dia itu jadi masih kelihatan banget ada rongga-rongga atau celah-celah atau bagian-bagian kosong di sekitarnya. Yang selanjutnya itu ada jaringan pengikat yang padat. Dari gambarnya juga udah jelas banget kan kalau misalnya dia itu emang padat banget, nggak ada celah tapi cuma sedikit aja gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada jaringan tulang. Nah, kalau jaringan tulang ini dia itu tersusun atas sel-sel atau tulang aseton, sel-sel tulang yang terkumpul dalam matriks. Fungsinya itu untuk membentuk kerangka tubuh kita yang dapat menyokong dan melindungi bagian-bagian jaringan lunak di dalamnya untuk mendasari organ-organ dan juga sebagai alat pengikat untuk otot-otot tulang rangka. Nah, jaringan tulang ini dikelompokkan menjadi jaringan tulang rawan dan tulang keras. Yang pertama itu ada tulang rawan atau kartilago. Nah, tulang rawan ini yang di mana sih? Biasanya kalau misalnya kalian lagi makan ayam goreng atau seblak, nah biasanya kan di pinggir-pinggir tulangnya itu ada yang empuk ya, yang biasanya kalian suka makanin, suka kalian gerogotin. Nah, bentuk jaringannya itu seperti ini. Jadi emang dia itu kelihatan banyak rongga-rongganya gitu. Jadi dari sel yang satu ke sel yang satu lagi dia itu berjauhan. Jadi banyak rongga-rongganya. Nah, selanjutnya ada jaringan tulang keras. Kalau tulang keras itu biasanya kalau kalian yaitu tadi makan paha ayam misalnya, bagian ujungnya itu kan ada yang warnanya putih agak putih susu. Nah, itu yang tulang rawannya atau kartilagonya. Nah, bagian tengahnya yang kerasnya itu namanya jaringan tulang keras. Nah, bisa dilihat dia itu emang padat banget gitu, jadi nggak ada rongga di antara yang sel satu sama sel lainnya, makanya dia itu keras juga kan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jaringan darah. Nah, kalau jaringan darah mungkin kalian udah pernah mendengar tentang sistem peredaran darah. Nah, ini jaringannya itu bentuknya seperti ini. Jadi ada sel darah merahnya, ada sel darah putihnya, dan sebagainya. Nanti kita bahas ya. Selanjutnya itu kita bisa melihat nih kalau misalnya hewan vertebrata, seperti kalau dicontohkan ini adalah simpanse, kita lihat di bagian lututnya. Di kita juga sama. Jadi ada apa aja? Nah, yang pertama itu ada jaringan lemaknya. Udah pasti itu nggak mungkin nggak ada. Pasti ada jaringan lemaknya. Ada jaringan darah, jaringan tulang rawannya, terus ada juga jaringan ikat padat, jaringan ikat longgar, sama jaringan tulang kerasnya, itu udah pasti ada. Nah, yang selanjutnya kita itu akan membahas tentang jaringan otot. Nah, kalau jaringan otot nih yang biasa kalian tunjukin kayak gini-gini, dia itu tersusun atas sel-sel otot yang tugasnya itu menggerakkan berbagai bagian tubuh kita. Nah, jaringan ini dapat berkontraksi karena di dalamnya itu terdapat protein. Jadi kita itu bisa bergerak, otot-otot kita itu bisa bergerak tanpa merasakan kebas, tanpa merasakan kram, itu karena protein dalam tubuh kitanya itu cukup gitu. Nah, proteinnya itu namanya protein kontraktil. Bentuknya itu panjang dan mengandung serabut halus atau miofibril. Nah, kalau jaringan otot ini dibedakannya menjadi 3 jenis. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Yang pertama itu kita membahas tentang otot polos. Kalau otot polos dari namanya aja polos, tapi polosnya itu polos gimana sih? Nah, seperti yang ada di gambar, polos itu karena dia itu tidak ada guratan-guratannya, tidak ada buku-bukunya, tidak ada lurik-luriknya, jadi cuman otot aja gitu polos. Nah, dia ini ada di dinding organ internal manusia. Contohnya itu di pembuluh darah, saluran pencernaan, dan di saluran kemih atau kalau di perempuan itu di rahim. Nah, selanjutnya
ada yang namanya otot lurik. Sesuai dengan namanya otot lurik, jadi dia itu punya garis-garis atau buku-buku di luar bagian si ototnya ini. Nah, adanya di mana sih kalau otot lurik? Kalau otot lurik itu adanya di otot rangka kita. Biasanya itu ada di otot lengan, atau enggak otot perut, otot pipi, sama di rangka tubuh kita. Nah, selanjutnya ada yang namanya itu otot jantung. Nah, kalau otot jantung, dilihat di gambar, dia itu mirip sama otot lurik. Jadi dia itu ada buku-bukunya, ada garis-garisnya, tapi yang membedakan otot jantung itu dia itu banyak cabang-cabangnya. Nah, yang selanjutnya itu, yang terakhir adalah jaringan syaraf. Jaringan syaraf itu terdiri atas sel-sel syaraf yang disebut dengan neuron. Neuron ini banyak, terus dia juga banyak cabang-cabangnya karena kan dia akan berhubungan dengan syaraf yang lainnya gitu. Terus dia juga menghubungkan jaringan satu dengan yang lainnya. Di setiap sel syarafnya itu terdiri atas badan sel syaraf. Terus udah gitu ada aksonnya atau neuritnya, ada juga dendritnya dan selubung syarafnya. Kayak gimana sih? Nah, kayak gambaran berikut ini. Jadi dia itu ada bagian badannya yang bulat itu yang di tengah. Terus ada juga yang namanya dendrit. Dendrit itu yang di ujung yang bercabang-cabang. Nah, itu yang akan berhubungan dengan sel syaraf lainnya. Terus yang di belakangnya yang kayak ekornya itu namanya akson. Nah, terus kalau misalnya akson ini dia itu di bagian tengahnya ada yang namanya inti sel squamous. Nah, terus di bagian yang luarnya itu namanya nodus ranvier. Nah, dia itu kalau si akson ini tuh biasanya dia itu disebut dengan syaraf motorik atau syaraf penggerak gitu. Biasanya dia itu nyambungnya itu ke organ indera atau ke otot rangka kita. Selanjutnya, kalau misalnya berdasarkan fungsinya nih, sel syaraf itu dapat dibedakan jadi 3. Ada syaraf yang sensoriknya, atau dia itu yang biasanya menghantarkan rangsang dari organ penerima rangsang dari reseptor ke pusat susunan syaraf, yaitu di otak dan sumsum tulang belakang. Jadi kalau di otak itu yang menyebabkan gerak sadar, kalau misalnya di sumsum tulang belakang itu biasanya yang gerak tidak sadar. Nah, badan sel neuron sensorik ini dia itu bentuknya itu bergerombol. Jadi membentuk ganglion yang berlanjut ke sumsum tulang belakang. Nah, akson neuron sensorik ini tuh dia itu membawa rangsangan menuju ke jaringan syaraf pusat. Nah, kalau yang kedua nih, syaraf motorik, dia itu penggerak. Nah, yang selanjutnya itu ada syaraf konektor. Kalau syaraf konektor ini dia itu tugasnya untuk menghubungkan antara syaraf sensorik dan motorik yang tadi udah kita bahas. Nah, jadi antara sel yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan dan dihubungkan dengan yang namanya akson. Nah, kalau hubungan antara sesama syaraf, dia itu melalui titik temu antara ujung akson, yang tadi itu yang panjang, sama neuron yang lainnya itu disebut dengan sinaps. Tuh. Yang selanjutnya, itu kita itu sudah selesai membahas tentang jaringan. Jadi kesimpulannya itu yang kita dapat. Nah, dari materi yang udah kita bahas ini, kita itu kan harus mengkaji lagi ya. Kita itu dapat apa sih? Kita itu belajar apa? Nah, jadi kita itu dari pembahasan yang sudah kita lakukan, kita itu menambah pengetahuan mengenai jaringan. Nah, jadi jaringan itu dibagi menjadi 2, ada jaringan hewan dan jaringan tumbuhan. Terus kita juga dapat mengetahui bahwa ternyata pada hewan terdapat beberapa jaringan, yaitu ada jaringan epitel, jaringan penyokong atau penunjang, jaringan otot, serta jaringan syaraf. Nah, di dalam jaringan-jaringan tersebut itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis kan. Seperti pada jaringan epitel itu ada epitel selapis dan epitel yang berlapis. Terus pada jaringan penunjang atau jaringan penyokong terdapat jaringan ikat,
jaringan tulang, jaringan lemak atau lipid, dan jaringan darah. Terus pada jaringan otot itu ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, pada jaringan syaraf terdapat syaraf motorik dan sensorik, serta ada juga konektor yang menghubungkan keduanya. Gimana? Udah ngerti belum? Nah, semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti sama kalian semuanya. Terima kasih banyak sudah mengikuti pembelajaran bersama saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juara!